Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Profesor Dr. Haji Muhlisin MK dan Dr. Muhammad Nasruddin MPD. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sibaweh, NIM 502230117, ingin mempresentasikan tentang analisis kebijakan pendidikan agama pada masa reformasi. Ini pada masa reformasi ya, setelah Orde Baru. Nah, ini pendahuluannya. Kebijakan pendidikan agama Islam itu penting untuk sistem pendidikan yang inklusif, bermakna dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang plural. Jadi pendidikan agama Islam ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan agama, tetapi juga menjadi medium, sebagai medium pembentukan karakter, moral dan nilai-nilai spiritual, ya, seperti contohnya bersabar, nilai spiritual, contohnya bersyukur, karakternya baik, itu ya. Perubahan kebijakan sejak era reformasi 1998 setelah tumbangnya Orde Baru. Nah, ini masa reformasi ini adalah masa yang menjadi momentum penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan agama Islam. Nah, itu. Salah satunya adalah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini memberikan pengakuan formal terhadap pendidikan agama. Terhadap pendidikan agama. Jadi pendidikan agama itu masuk dalam sistem pendidikan nasional dalam undang-undang ini. Itu mencakup kesetaraan pendidikan pesantren dengan sekolah umum, hak siswa untuk mendapatkan pengajaran agama dari pendidik seagama, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan nasional. Ini sudah sangat baik. Kurikulum ini, undang-undang ini sudah sangat baik. Ya. Namun, lanjut ya. Kebijakan umum pendidikan agama Islam. Kebijakan umum pendidikan agama Islam respon terhadap permasalahan masyarakat. Nah, ini beragam kebijakan dalam bidang apapun termasuk pendidikan ini. Intinya itu lahir dari respon segala permasalahan yang terlahir pada masyarakat ya. Seperti sistem pendidikan apapun, kebijakan apapun itu lahir dari permasalahan masyarakat. Pada prakteknya itu kadang kebijakan tersebut mampu menjadi pemecah masalah, terkadang juga tidak mampu, bahkan melahirkan permasalahan baru. Nah, tumbangnya rezim Orde Baru ini yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menggagas gagasan reformasi. Salah satu kegiatan adalah perubahan dan pembaruan pada sistem pendidikan. Di selain pembaruan pada sistem politik, juga pembaruan sistem pendidikan. Ya. Nah, pengakuan pendidikan agama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini sudah diakui, sebelumnya belum terlalu diakui, masih dianaktirikan pendidikan agama itu. Lanjut. Karakteristik kebijakan apa ini? Karakteristik kebijakan pendidikan PAI. Nah, jadi otonomi daerah. Ya, otonomi daerah ini dalam ini sudah ada otonomi daerah. Ya. Artinya daerah itu diberi ruang untuk mengelola pendidikan di daerahnya. Nah, kalau dulu kan masih sistemnya masih terpusat, ini sudah diberi ruang. Nah, diberi ruang. Jadi hal ini memungkinkan daerah tersebut itu mengelola pendidikan termasuk pendidikan agama Islam. Terus pluralisme multikulturalisme. Selain itu juga kebijakan pendidikan agama Islam pada reformasi juga mencerminkan pluralisme dan multikulturalisme. Nah, itu yang maksudnya itu pendidikan agama Islam tidak hanya berfokus pada
agama dan budaya yang ada di Indonesia. Tidak hanya berfokus pada pengajaran materi agama saja, tapi juga agama Islam, pendidikan agama Islam tidak hanya berfokus pada materi agama ya, tetapi juga menghargai keberagaman agama, budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini peningkatan kualitas pendidikan. Nah, karakteristik lainnya dalam pendidikan agama Islam ini, era reformasi ini adalah peningkatan perhatian terhadap kualitas pendidikan. Pada masa reformasi pendidikan, pemerintah mulai menyadari pentingnya mutu pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang lebih baik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai ya. Itu ya. Pelatihan guru, sertifikasi dosen dan lain-lain. Ya. Kebijakan lanjut. Formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan. Proses melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil. Jadi formulasi kebijakan ini adalah melibatkan semua aspek ya, semua aktor, berbagai aktor, bukan berbagai aktor ya. Jadi mulai dari pemerintah pusat, daerah hingga masyarakat sipil ya. Nah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat itu berperan sebagai pengatur dan penyedia kerangka hukum serta pedoman bagi pelaksanaan pendidikan agama Islam. Ya, jadi Undang-Undang tadi nomor 20 itu tahun 2003 itu menjadi landasan hukum yang sangat-sangat penting dalam pengembangan pendidikan agama Islam, pendidikan agama di Indonesia. Jadi di tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan ya, untuk merumuskan kebijakan agama Islam sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat dan lain-lainnya ini. Masyarakat sipil juga ya, memiliki peran penting masyarakat ya, seperti mengembangkan program pendidikan agama Islam pada sekolah-sekolah swasta dan lain-lain itu termasuk dari masyarakat sipil. Dalam proses formulasi ini dinamika ya. Dalam proses formulasi kebijakan itu juga ada umpan balik ya, ada umpan balik. Itu kebijakan terus dinamika politik sosial. Ya, dinamika politik sosial juga penting ya. Dinamika sosial itu yang terjadi seringkali dinamika politik itu membawa perubahan ya. Seperti tadi dinamika politik jatuhnya Orde Baru ke reformasi melahirkan perubahan sistem pendidikan yang itu. Lanjut. Monitoring dan evaluasi. Jadi di sini ada monitoring dan evaluasi. Jadi yang pertama itu ada kebijakan harus dievaluasi secara berkali. Ini penting sekali ya. Kebijakan itu kalau dievaluasi ya nanti jatuhnya akan tidak maksimal ya. Harus dievaluasi secara berkala. Ya, baik itu nanti kebijakan anggaran, kebijakan kurikulum ya, apalagi ya, kebijakan dan lain-lainnya. Jadi semua kebijakan guru dan dosen agama Islam dan lain-lainnya itu harus dievaluasi secara berkala. Juga pentingnya penelitian untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Nah, setelah dievaluasi juga diteliti bagaimana efektif enggak kebijakan tersebut. Kalau efektif bisa diteruskan, kalau tidak efektif ya bisa diperbaiki. Ya, situ. Terus tantangan dalam informasi berbagai daerah ya. Jadi tantangannya itu sangat banyak. Ya. Tantangannya itu sangat banyak. Seringkali tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Maka itu merupakan sebuah tantangan. Nanti akan dibuat regulasi baru, kebijakan baru agar sinkron dengan agar sinkron dan bisa diimplementasikan di berbagai daerah, betul ya. Terus kesimpulan. Nah ini, kesimpulan pendidikan agama Islam memiliki peran vital dalam pembangunan bangsa. Kebijakan pendidikan harus responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakatnya. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau pemerintah tahu itu nggak mungkin bisa ya. Harus masyarakat juga harus dilibatkan. Ya. Maka tunggulah sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.